Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Tema kita kali ini Leo adalah keberkahan yang akan kamu dapatkan setelah kamu bisa menyelesaikan ataupun berhasil ya keluar dari cobaan yang akan kamu dapatkan. Jadi cobaan yang akan kamu lewati, kalau seandainya kamu bisa melewati ini, keberkahan ya lebih yang seperti yang kau inginkan itu akan datang kepadamu. Kira-kira cobaan-cobaan apa saja ya yang ingin semesta sampaikan untuk kamu bisa naik kelas, untuk kamu bisa up ke kehidupan yang lebih baik. Ya, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Dan sebelumnya maaf, anak saya ada di samping ya. Maaf kalau suaranya terdengar di dalam video ya, karena ataupun mungkin suara YouTube-nya ya. Semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan baik. Oke, tetapi sebelum kita mulai ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot. Ini hanya sebuah games. Dan kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untuk mulai yo. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Leo. Kita lihat readingan apa ya, dimana cobaan-cobaan ini yang harus kamu lewati. Kita lihat di kartu pertama, Knight of Swords. Wah, di sini kamu berjuang sendiri ya. Dari cinta, dari keluarga, untuk diri sendiri, dan bahkan untuk anak. Ya, kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Kalau terjadi pada kamu, berarti energimu. Kalau tidak, berarti energi dari Leo lainnya ya. Di sini ada beberapa yang mungkin kondisinya kamu tulang punggung. Terus mungkin kondisinya, mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa sehingga kamu stres ya. Hubungan ini harus diselesaikan ataukah dilanjutkan. Dia bingung aja, diam aja. Kadang-kadang kamu yang malah membiayai dia ya, dalam berjuang percintaan ya. Kamu yang bayar kosnya, kamu yang bayar rokoknya, kamu yang bayar minumnya, makannya, ataupun make upnya, pergi antar jemput ya. Ini terserah, ini dari entah kamu laki-laki atau perempuan. Tapi kok kayak macam nggak menghargai gitu, seolah-olah kamu tuh kayak macam babunya, maaf ya. Menurut kamu seperti gitu, nggak ada ending, cuman hidup kayak macam ya begitu-begitu aja, stuck, tidak ada perkembangan, sehingga kamu merasa kok saya kayak dipermainkan. Saya bertanya yang serius, dia diam ya. Kalau jomblo bingung, kalau seandainya kamu posisi jomblo juga bingung ya, kapan saya punya pasangan, tapi ada pasangan tambah pusing lagi ya, nggak cocok. Kalau punya suami diam, bahkan mungkin pasangannya lebih acuh tak acuh. Scorpio Leo, maaf, Leo yang stres sendiri. Anak-anak minta uang di Leo terus ya, atau dia yang kasih habis, belum apa-apa udah habis ya. Bingung, pusing. Apalagi kalau sudah menikah nih ya, ada anak bayi lebih parah ya. Pasangannya malah ada yang saya lihat di sini selingkuh, atau bahkan mungkin dalam hamil ya, selingkuh. Ini bisa kamu bisa di ini ya. Jadi kalau seandainya Leo laki-laki baru istrimu hamil ya, bertobatlah ya. Kamu bisa menyesuaikan saja, karena ini energinya saya lihat di sini ada beberapa Leo yang hamil, dia berjuang sendiri. Ataupun mungkin kondisinya ya pokoknya intinya kalau Leo wanita ya pasangannya malas. Leo wanita yang semua
karir, keluarga, urus semua sana sini, dia santai baik. Bahkan mungkin pas Leo wanita yang kerja, dia tinggal santai-santai, pemalas, ya. Ya, sampai kamu merasa bahwa kok hidup saya tuh begini ya, kok kayak nggak ada keadilan buat saya, stres, 8 of Wands, ya. Belum lagi suara-suara sumbang, ya. Em, Suka cerita Leo begini begitu, selalu mencari kesalahan, ya. Ya, belum di kantor, bos toksik, karyawan toksik, sahabat toksik. Ini contoh ya, kenapa saya bilang karyawan toksik? Ada yang cuman malas datang, bersungut-sungut, ngeluh-ngeluh. Ini kalau seandainya kamu jadi pimpinan ya, banyak saja ngeluhnya, nggak ada kerjanya, stres ya. Kayak seolah-olah nih saya mau pecat juga salah, tidak juga salah, gimana ya. Nanti pecat dia merengek-rengek, aduh saya nggak punya ini, keluarga begini, terus saya mau dapat uang dari mana, menangis-menangis. Tapi kalau kerja nggak ada orientasi, mengeluh, terus datangnya terlambat, alasan ini itu, tidak profesional. Ini ada beberapa seperti gitu. Malah dia yang balik mengatur ya. Ini juga ada beberapa dari adikmu ya, keluarga yang hanya datang minta aja, nggak mau kerja, santai ya. Aduh, ya ampun Leo, banyak sekali masalahmu ya. Padahal kamu tuh kelihatan tegar ya, tapi sebenarnya banyak masalah ya. Karena memang circle Leo nih toksik semua sih. Makanya biasa kan saya bilang, kalau memang kamu ya tapi gimana juga ya, karena bicara tentang Leo nih orangnya mampu soalnya. Jadi kan biasa saya bilang begini, kalau memang kamu tidak mampu dan kamu nggak nyaman, ya silahkan kamu cari tempatmu. Tetapi saya merasa di sini Leo nyaman-nyaman saja, dan memang Leo itu orang tangguh ya. Jadi walaupun kamu sudah tahu itu toksik di situ, tetap aja kamu masih nyaman di situ. Karena Leo itu orangnya apa ya? Tidak bisa macam, dia harus apa ya? Pokoknya dia bisa di tempat yang ya, namanya kalau Raja Rimba itu kan kuat ya. Kamu mau tantang saya silahkan gitu. Jangan kamu pernah main-main dengan saya. Selama saya tidak tergubris, saya akan aman. Tetapi kalau kamu gubris saya, kamu nggak aman gitu kan. Tetapi terkadang yang menyakiti ini adalah dari diri Leo sendiri, bukan dari orang lain. Orang lain memberikan ya mungkin keluh kesah ataupun ya memang ada yang toksik, tetapi terkadang kamu tuh lebih parahnya itu kalau toksiknya dari dirimu sendiri. Ya, orang bicara kamu langsung baper ya, dan kamu pendam itu, kamu nggak labrak dia, ataupun mungkin kalau selingkuh kamu nggak labrak dia ya, itu cewek atau pasanganmu nggak, atau cowok ya, atau bagaimana, tetapi kamu lebih ke menyakiti diri sendiri. Saya nih nggak cantik, saya ini kurang seksi, ini artinya kamu menghakimi dirimu sendiri. Nah, ini yang semesta mau sampaikan kepada kamu, bahwa lebih up lah pada dirimu. Ingat, kamu berharga, kamu orang up ya, kamu orang punya talenta, kamu berharga, kamu cantik, kamu ganteng. Kalau kamu merasa bahwa dirimu tidak cantik dan tidak ganteng di cermin, rubah. Oh, apa yang harus saya rubah gitu? Oh, ternyata saya harus olahraga. Nah gitu. Kan kita dilahirkan nih cantik semuanya ya. Oh, saya jerawatan. Waktu lahir nggak ada jerawat kok. Cuman mungkin kurang perawatan aja, kurang merawat diri. Karena apa? Kamu fokus pada yang lain, tidak fokus pada dirimu. Ya. Oke, berikutnya di sini ada Three of Cups. Wah, ini tadi saya bilang ya, hubungan triparty. Di sini ada beberapa yang saya merasakan juga menggoda Leo, atau tergoda. Leo tergoda dengan orang-orang yang sudah mempunyai pasangan, ataupun mungkin kondisinya pasanganmu yang triparty, sehingga kamu merasa bahwa kok saya tidak diinginkan, kok saya dibeginikan, saya sudah membuat mereka bahagia, tapi kok dia malah selingkuh gitu. Ya, ataupun mungkin ada bos toksik mau kamu triparty, padahal dia udah punya pasangan ya. Nah, ini ada beberapa yang mau menggoda-goda ya, ataupun juga di sini dalam tanda kutip ya, ada mau mengajak kamu untuk berbuat curang dalam hal apapun, terutama dalam pekerjaan, entah memanipulasi data ya, ataupun mungkin mengajak kamu jual obat-obatan terlarang. Ini maaf ya, ada beberapa yang mau cara instan untuk bisa sukses gitu, mendapatkan duit. Kamu sudah tahu bahwa ini lingkungan saya kok gini gitu, tapi saya juga mau gitu. Ada bahkan saya lihat di sini tergiur ya, untuk dalam tanda kutip mengikuti orang-orang toksik, karena kamu sudah merasa bahwa saya ini mau dapat uang cepat, ya harus kerja seperti gitu. Saya nggak bisa dengan cara saya, mungkin ya dalam tanda kutip ya. Padahal kamu tahu itu salah.
Tapi karena harus cepat dapatnya. Nah ini semesta mau sampaikan kepada kamu harus sabar. Ngapain kita mau dapat uang panas? Ujung-ujungnya contoh ya, kita sakit atau kita di penjara nanti ujung-ujungnya. Ya, kamu bikin malu dirimu, keluargamu, ya, anak-anakmu, orang tuamu, ya, ini contoh. Jadi semesta mau sampaikan harus bisa mengontrol diri. Ya, dunia yang fana ini kan hanya godaan kalau yang mau seperti gitu ya. Tapi kenyamanan abadi, kebahagiaan abadi itu dari dalam diri. Kamu banyak uang juga belum tentu bahagia kok. Malah kurang aja. Ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi di sini. Ada The Empress. Wah, ada yang belum punya anak ataupun yang sudah punya anak ini malah stres dengan anaknya ya. Minta ini, minta itu, belum lagi kalau seandainya anak tantrum, rewel, manja. Kalau belum punya anak bingung, ke pengobatan sana sini, tersinggung lagi bicara dengan seorang. Kalau seandainya kamu sudah punya anak berapa? Belum ada. Sudah berapa tahun nikah? Udah ya 5 tahun. Oh iya, sabar-sabar saja. Langsung kamu tersinggung, padahal orang cuma tanya. Ya sabar-sabar, kecuali kalau dia bilang, sudah gak ada harapan tuh, ya. Ada juga yang seperti gitu ya, yang belak-belakan ya. Ya wajar saya kamu tersinggung, tapi ada beberapa yang cuman bilang, ya sudah sabar-sabar aja, pasti akan diberikan tepat pas waktunya, di waktu yang pas gitu ya. Artinya mereka membantu support, tapi kamu berpikir negatif. Kalaupun sudah mempunyai anak lagi lebih parah. Ma minta uang, kamu marah. Ma minta ini, kamu marah. Terus siapa? Dia mau minta ke siapa gitu. Ya, dia punya keluh kesah kan harus ke orang tuanya. Kenapa kamu harus marah? Ya, kan kamu lahirkan dia nggak sedih, nggak minta dilahirkan. Ya, jadi bicaranya harus pelan-pelan bahwa iya sabar ya nak, mama ibu belum punya uang. Karena tadi saya lihat ya di sini kamu lagi krisis ekonomi, saya lihat. Ya kamu harus bisa memberikan penjelasan kepada anak supaya anak juga mengerti akan situasi dan kondisi dari orang tua, keuangan terutama ya. Leo, kita lihat lagi berikutnya. Four of Cups, ada yang tidak mempunyai pekerjaan ataupun lagi sepi-sepi job ya, stres, hutang banyak, kebutuhan banyak, bahkan mungkin sekarang saya lihat ada anakmu yang nggak lanjutkan sekolah karena ya mungkin kamu juga merasa bahwa, tapi di sini ada anak yang mengerti juga, orang tua saya begini, ya sudah deh saya nggak usah lanjut sekolah maksudnya, mungkin ke kuliah ya dengan alasan saya malas, saya udah capek sekolah, padahal sebenarnya dia tahu bahwa situasi dan kondisi ibunya begini. Ataupun mungkin kamu ya energinya bisa terbolak-terbalik, kamu yang sebenarnya ingin punya cita-cita tinggi tapi kamu melihat bahwa ibuku dan ayahku itu tidak mendukungku karena ya bukan apa, tapi mungkin situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan sehingga saya berusaha ya untuk tidak usah lanjut kuliah gitu ya, sehingga kamu merasa bahwa wah, saya merasa iri dengan orang-orang di sana yang bahagia bisa mendapatkan sosok orang tua yang baik dan bisa bersekolah ya. Sepi job, stres, kadang ada kerja juga, kadang-kadang dibayar, kadang-kadang tidak, maksudnya dirapel gitu ya. Ya pada saat seret-seret sekali, pada saat lagi up sekali. Cuman ya itu, ya kamu pusing karena kebutuhan bukan 1-2 kali, satu hari 2. Ini tiap hari ada loh, bukan 1-2 bulan baru langsung ada kebutuhan, tiap hari. Kamu bingung, pusing. Belum lagi angsuran ini, angsuran itu. Ya. Belum lagi toksik pimpinan yang harus target, nggak mau berikan contoh, nggak mau memberikan panutan, ya tidak mau memberikan kelonggaran atau apa, harus tidak mau tahu caranya gimana, harus selesai, ya nggak mau proses tapi hasilnya harus oke, dan tekanan. Kalau tidak ya kamu dimarah terus, ya. Ataupun yang tadi saya bilang ada beberapa yang mengajak selingkuh pimpinan, bukan mengayomi tapi malah mau melecehkan ya, sehingga kamu kadang-kadang aduh nih gimana ya kehidupan saya begini, stres. Dan ya kamu merenung aja, saya lihatnya ada beberapa yang pasrah ya udah hidup saya begini aja, saya mau apa ya terserah. Padahal sebenarnya nih hidup kamu jauh lebih up ya, cuman mungkin kamu capek ya, istirahat aja dulu Leo. Saya lihat kamu lelah, kamu tuh kayak macam ibaratnya udah nggak mampu tapi harus berjuang gitu ya, istirahat dulu, manusiawi kok. Kalau kita lelah itu manusiawi, kita sedih manusiawi, tapi jangan berlama-lama ya, karena kalau kita berlama-lama ya energi negatif masuk dalam diri kita
Kita harus bisa lebih up terhadap diri kita, harus bisa lebih move on, harus bisa lebih enjoy pada diri kita. Karena yang bisa membuat dirimu bahagia adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Orang lain kalau datang membahagiakan kamu itu bonus, ya, tapi bukan suatu keharusan ataupun membuatmu sukses. Yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Jadi jangan minta topangan, ya, tapi harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kenapa? Kalau kamu minta topangan, pada saat dia jatuh, kamu pun ikut jatuh. Di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk lebih up, dimana kamu ini seorang singa, yang mana kamu sekarang merasa bahwa kamu ini seekor kucing. Makanya di sini ada tantangan-tantangan, ya, cobaan-cobaan ini yang mana semesta mau sampaikan bahwa ini kemampuanmu luar biasa. Tunjukkan, kamu bukan seekor kucing yang kondisinya kamu tuh kayak macam harus diberi makan, harus cari makan sendiri, ya, harus di rumah. Kamu harus di mana, entah mau di rumah, mau di dalam ruangan, di alam liar, di mana bisa. Sekarang singa tuh lihat ada orang pelihara, bisa juga, tapi alamnya lebih ke alam bebas. Kamu punya kekuatan, karena semesta itu nggak pernah tidak adil pada hambanya, ya. Kamu diberikan cobaan-cobaan itu untuk kamu bisa naik kelas, karena kamu mampu, karena kamu bisa. Cuman kamu belum melihat apa dibilangnya potensi kamu. Nah, di sini cobaan ini semesta mau sampaikan kepada kamu bahwa kamu tuh orang kuat, kamu orang hebat. Karena tidak mungkin semesta memberikan cobaan lebih dari kemampuan hambanya, gitu, ya. Dan terakhir di sini pack of wands, ya. Saya lihat tuh kamu banyak berpura-pura, ataupun dengan orang yang berpura-pura juga. Toksiknya luar biasa. Ada NPD di sini. Wow. NPD ini dalam artian ya dia melecehkanmu, cerita kamu di belakang, membongkar aib-aibmu, ya, mengambil apa yang kamu punya, menfitnah, menzolimi, ya. Tapi seolah-olah kamu harus terlihat tegar, biasa aja dengan perlakuan mereka yang kejam pada kamu. Terlihat harus kuat, terlihat harus biasa-biasa saja, dan bahkan harus berusaha untuk tersenyum supaya orang lain di sekeliling kamu itu tidak merasa sedih, ya. Ibaratkan kamu ada kedukaan tapi tetap harus ketawa gitu, ya, karena lingkunganmu. Ya, tapi itu kembali kepada kamu lagi, ya. Karena kan saya sudah bilang, kalau memang kamu merasa bahwa hidupmu ini tidak baik-baik saja, berarti ada yang salah di dirimu gitu. Kamu yang harus merubah dirimu. Bukan lihat dari luar, tapi lihat dari dalam. Apa yang salah pada diriku sehingga hidupku begini? Karena tadi saya bilang, ya, yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu. Jadi kalau kamu tidak sukses saat ini, kenapa ya? Bukan dari orang lain, tapi dari dirimu. Kenapa ya? Harus bertanya pada dalam diri. Bukan bertanya keluar diri. No. Terkadang kamu mencari jawabannya di luar diri, tidak ketemu. Akhirnya kamu frustasi, padahal jawabannya ada di dalam dirimu, ya. Jadi, ya, kalau memang kamu merasa lelah, istirahat, nggak apa-apa, itu manusiawi. Sedih pun sama, kecewa, marah, ya. Tapi jangan berlama-lama. Ingat, cobaan-cobaan di sini, ya, kamu harus tetap up, karena kamu naik kelas kan. Naik kelas itu berarti kamu bisa mendapatkan sesuatu apa yang kamu inginkan. Sama seperti kita ujian. Mau naik kelas ya harus ikut ujian dulu. Nah, ini kamu lagi ujian. Kalau kamu lulus, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dari masalah-masalah ini, dari pengkhianatan, berjuang sendiri, dari orang toksik, triparty, ketersinggungan, rezeki seret, dan kepura-puraan. Ya. Kamu harus bisa melewati itu semua. Selama kamu bisa melewati itu semua, jaminkan kehidupan kamu lebih baik. Kenapa? Karena kamu sudah tahu jawabannya dari permasalahanmu ini. Ibaratkan sekarang kan kamu belum tahu, ini ada masalah, jawabannya apa yang harus saya lakukan, jawabannya apa. Ya. Nah, dari situ kamu sudah tahu jawabannya, kamu ke depan ada masalah seperti begini lagi, kamu udah tahu, oh caranya kayak gini. Ya. Nah, ini proses pembelajaran hidup. Dimana kamu harus bisa mencari jawaban dari masalahmu sendiri, dengan caramu sendiri. Karena masalah orang, biasanya masalahnya sama, tapi setiap orang itu mengambil keputusan atau langkah itu berbeda-beda, ya, dengan cara mereka masing-masing. Nah, ini kamu harus juga ikut dari caramu masing-masing, bukan ikut cara orang, tapi ikut intuisimu, ya. Kata hatimu mau bagaimana, itu yang kamu ikuti, bukan kata orang. Terkadang orang toksik itu kamu dengar, padahal ingat ya, orang toksik itu tidak akan bisa membuatmu kaya,
tidak bisa membuatmu bahagia. Kenapa? Karena orang toksik itu tidak suka kalau kamu bahagia. Maunya dia yang bahagia, maunya dia yang sukses, maunya dia yang kaya. Benar kan? Kenapa kamu harus dekat-dekat dan mau mendengar orang toksik gitu, dibandingkan dengar suara hati, suara Tuhan yang ada menuntunmu. Nah itu, jadi semesta mau sampaikan untuk bisa lebih mendengarkan, lebih peka terhadap suara Tuhan, suara hatimu. Ya, suara malaikat penjagamu. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Semesta bersamamu, Leo, ya. Oke, semoga resonate. Oke, dan di sini saya sudah menarik energi dari inisial dan zodiak dengan orang-orang yang membuatmu stres, emosi, frustasi. Ya, kira-kira siapa-siapa saja orang-orang yang membuatmu terluka. Ada pengkhianatan di sini. Ya, kita lihat di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf D, ada huruf B, ada Z, R, gimana ya? R, V, I, ada juga T, K, L, S, E, ada Q, ada M, ada huruf A. Maaf berisik ya, anak saya lagi bernyanyi ya dengan dia lagi nonton soalnya. A, ada huruf C, huruf K, ada huruf O, bisa lihat ya, ada huruf X, F, N, dan ada huruf G. Jadi seperti gitu ya, untuk koneksi di inisial kamu terkoneksi dengan ada huruf D, B, Z, R, V, I, T, K, L, S, E, Q, M, A, C, K, O, X, V, N, dan G ya. Semoga resonate, dan saya pun menarik energi dari zodiak. Kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya, dimana kamu terkoneksi dengan ada bintang Taurus. Wow. Ada juga Cancer. Apa miring-miring ya nih orang. Oke, Capricorn, Taurus, Aquarius, Libra, Virgo, dan sesama Leo. Oke, jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan ada bintang Taurus, Cancer, Capricorn, Taurus, Aquarius, Libra, Virgo, dan Leo ya. Oke, semoga resonate. Dan saya sudah menarik energi ya. Satu kartu pesan semesta lagi, apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Kita lihat Knight of Wands ya. Harus gagah berani menghadapi semua tantangan ya. Jangan pernah takut. Jangan pernah merasa cemas. Kamu tuh kelihatan kayak macam strong di luar, padahal rapuh di dalam. Nah, harus tetap strong luar dalam ya. Ingat, semesta ada bersamamu. Malaikat pelindungmu, Tuhanmu menjagamu ya. Banyak doa ya. Jangan kamu memberikan support kepada yang lain, baru dirimu saja kamu nggak support ya. Jangan pernah terlihat lemah untuk diri sendiri ya. Dan juga jangan berdrama ya. Semesta juga mau sampaikan kepada kamu bahwa kehidupan ini tuh tidak paten ya. Kadang ada di atas kita, kadang-kadang di bawah. Jadi tetap semangat untuk bisa meraih apa yang kamu mau. Ya, kamu mungkin sekarang kondisinya lagi terpuruk. Ingat, selama kamu move on, kamu punya tujuan dan kamu yakin percaya mampu keluar dari keterpurukan ini, ingat kamu bisa naik kelas. Ya, keajaiban itu akan muncul di mana kamu selesai bisa mengerjakan atau kalau dibilang melewati cobaan-cobaan ini. Ingat, kesabaran yang paling utama dan mengontrol emosi. Ya, ingat waktu akan menentukan jalanmu. Fokus pada tujuanmu, action, dan banyak doa. Pasti semesta akan bersamamu
melindungimu dan memberikan apa yang kamu inginkan ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Leo. Semoga resonate dan bermanfaat. Saya doakan semoga ke depan hidupmu jauh lebih baik, lebih bahagia dan dipenuhi kelimpahan. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.